Hati-hati, kelompok ini mulai ada di negeri ini. Ini ada kelompok yang membenci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kelompok yang membenci Sayyidina Umar bin Khattab, kelompok yang membenci Sayyidat Aisyah, kelompok yang membenci Sayyidat Hafsah. Allah hukum, dia punya keyakinan setiap tahun mereka harus mencambuk diri mereka sendiri. Ada sekelompok mengaku Islam akan tapi kerjaannya mencaci Sayyidat Aisyah, merendahkan Sayyidat Hafsah, merendahkan Sayyidat Hafsah, merendahkan Sayyidat Aisyah. Ada kelompok dan ada di negeri kita ini, awas waspada. Kalau sudah menyebut Sayyidat Aisyah tidak dengan merendahkan, bahkan sampai kelompok ini adalah betul-betul menganggap Sayyidat Aisyah adalah wanita rendah yang diambil baginda Nabi. Kemudian ayahandanya juga Sayyidina Abu Bakar dianggap sebagai perampok dan seterusnya kekuasaan. Sampai menanti wafatnya Nabi untuk menggantikannya. Ini ada kelompok yang membenci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kelompok yang membenci Sayyidina Umar bin Khattab, kelompok yang membenci Sayyidat Aisyah, kelompok yang membenci Sayyidat Hafsah. Ini kelompok ada mengaku Islam dan ada negeri ini, dan awas waspada. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Jangan berani-berani menyebut Sayyidina Abu Bakar dengan sebutan rendah. Nabi sangat mencintai beliau dan beliau sangat mencintai Rasulullah. Dan juga Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha sangat mencintai baginda Nabi dan cintai baginda Nabi, dan begitu istri beliau yang lainnya. Ummahatul mu'minin, ibunda-ibunda orang yang beriman. Maka biasakan kita belajar akhlak, bukan sekedar hak batil, hak batil, hak batil, benar salah, benar salah. Kita ingin membangun akhlak kita kepada Rasulullah, adab kita dengan Rasulullah. Kita harus beradab dengan istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jika ada riwayat-riwayat berbicara tentang fisik-fisik baginda, istri baginda Nabi, waspadai. Jangan sampai terlintas di benak kita seperti perempuan-perempuan yang kita temui di pinggir-pinggir jalan. Di saat menyebut fisik-fisik istri-istri baginda Nabi, bawa dalam wilayah kehormatan, kemuliaan. Jangan sampai kita menyebut asal saja begitu saja. Memang kalau kita baca dalam buku-buku hadis disebut begitu saja, karena dalam buku hadis memang nuansanya nuansa mulia. Sehingga di saat menyebut anggota tubuh istri baginda Nabi, mulai dari yang namanya bibir mulia, pipi mulia, wajah mulia, itu karena nuansanya nuansa hadis, bicara hadis mulia, maka nggak ada masalah. Tapi di saat kita berusaha untuk membicarakan tentang fisik satu demi satu, awas hati-hati. Jangan sampai kebayang kalau kita menyebut fisik istri baginda Nabi, lalu terlintas fisiknya seseorang. Lalu naudzubillah terlintas sesuatu yang kotor di hati kita. Naudzubillah, naudzubillah. Itu ibunda kita, istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini urusan Rasulullah, istri-istri beliau. Ini ada sekelompok yang mencaci Sayyidat Aisyah. Tapi Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, kalau ada orang menuduh orang berzina, maka hukumnya qadzaf. Hukum qadzaf, dicambuk dia. Dia dicambuk, hukum qadzaf. Dicambuk. Dan orang yang menuduh Siti Aisyah sebagai naudzubillah, menyebutnya saja tidak tega. Siti Aisyah disebut, kalau kita nisbatkan sebutan ini kepada orang akhir zaman akan marah kok. Di sini ada wanita yang diuji Allah dengan kehinaan di saat ini, diuji oleh Allah dengan kehinaan yang dia menjual dirinya, maka dia punya gelar rendah. Wanita yang diuji dengan kehinaan hari ini namanya pelacur. Ternyata gelar rendah ini disematkan kepada istri baginda Nabi, Sayyidat Aisyah, naudzubillah. Menuduh orang berzina saja sudah akan dicambuk. Tapi ini mengatakan istri baginda Nabi dikatakan seperti itu. Dikatakan dengan gelar rendah. Allah hukum, dia punya keyakinan setiap tahun mereka harus mencambuk diri mereka sendiri. Lihat, setiap 10 Muharram mereka mencambuk diri mereka sendiri. Keyakinan dan dianggap ibadah. Dianggap ibadah kelompok ini yang mencaci Sayyidat Aisyah, yang merendahkan Sayyidat Aisyah. Ternyata mereka punya keyakinan, alasannya mereka mencambuk diri mereka sendiri. Dan sampai berdarah-darah. Tidak sadar kalau itu hukuman dari Allah. Menganggap itu ibadah.
Katanya menyesali berduka atas wafatnya Imam Husain. Kita semua berduka atas wafatnya Imam Husain. Dan kita juga menyesali dengan kisah perjalanan Imam Husain yang dengan orang-orang yang jahat kepada Imam Husain. Ya, akan tapi kita tidak perlu harus memukul-mukul. Dan Allah jaga keyakinan kita, tetap kita menjaga tubuh kita, diri kita. Tapi lihat ada sekelompok semacam itu. Baik, sampai di sini. Istri baginda Nabi. Kemudian di sana ada lagi sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Ada orang membenci sahabat Nabi. Ya, awas jangan macam-macam. Ini ada hubungannya dengan Rasulullah. Kalau orang sudah membenci sahabat Nabi itu, ini program di luar Islam untuk menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi kalau sudah kita dipisah dengan sahabat Nabi? Yang terjadi adalah akan terputus kisah ilmu. Sebab yang membawa ilmu Rasulullah adalah sahabat Nabi. Sementara kalau kita disuruh memusuhi sahabat Nabi, coba kalau kita perhatikan, memang upaya untuk menghancurkan Islam, halus untuk menjauhkan kita dari Nabi. Yang dimusuhi oleh orang-orang yang mengaku Islam ini adalah sahabat-sahabat yang paling banyak menukil hadis dari Nabi. Contoh, Imam Abu Hurairah, Sayyidat Aisyah. Imam Abu Hurairah ini dianggap sebagai orang yang jahat, yang tidak boleh diambil ilmunya. Imam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidat Aisyah. Ini ada sekelompok membenci sahabat Nabi yang semacam. Makanya kalau ada sekelompok, saat ini mulai ada di negeri kita ini, yang membenci Siti Aisyah tadi, yang membenci Sayyidat Khafsah, yang membenci Sayyidina Umar, yang membenci Sayyidina Abu Bakar. Coba tanya tentang Abu Hurairah. Anggap saja, dia mengatakan Sayyidina Umar perampok kekuasaan, Sayyidina bersekongkol dengan Abu Bakar untuk merampok kekuasaan, sehingga menanti-nanti kematian, kewafatnya baginda Nabi untuk menaik tahta. Tapi Abu Hurairah, itu adalah tuduhan mereka kepada Sayyidina Abu Bakar. Bukan orang semacam itu. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang mulia, pengabdiannya kepada baginda Nabi, pengabdian yang maksimal. Sayyidina Umar pun demikian. Manusia istimewa. Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah adalah orang yang sangat fakir. Apa yang direbut dari baginda Nabi juga? Sayyidina Abu Hurairah itu karena apa? Menukil riwayat dari Nabi yang sangat banyak. Riwayat yang dari mereka termasuk beliau adalah minal muktirina fi riwayatil ahadits, yang paling banyak beriwayatkan hadis. Sama. Dikatakan Abu Hurairah adalah juga orang yang duduk dengan Nabi hanya cari makan saja. Dia orang fakir yang cari makan dan tidak punya kehormatan, naudzubillah. Ada membenci sahabat Nabi SAW. Tujuannya sama, yaitu untuk memutus kita dengan Rasulullah. Hati-hati, kelompok ini mulai ada di negeri ini. Dan mereka memang tidak terang-terangan kalau mereka membenci sahabat Nabi. Mereka halus. Kalau yang namanya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tidak digelari Abu Bakar, Ibnu Abi Quhafata. Jadi gelarnya digelari yang lain. Tapi mereka adalah ingin memisah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri baginda Nabi waspada kita. Jangan sampai ada yang membenci istri baginda Nabi. Kemudian sahabat baginda Nabi. Kemudian ada lagi upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari Rasulullah, yaitu menjauhkan kita dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau sudah sebut sahabat Nabi, hati-hati. Sahabat Nabi ini adalah yang menyertai Nabi, yang bersama Nabi. Dari mereka lah kita tahu bagaimana cara wuduknya Rasulullah. Dari mereka itulah kita tahu bagaimana solatnya Rasulullah. Kalau Nabi menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah engkau seperti engkau melihat aku solat. Kita tidak melihat langsung, tapi kita melihat orang yang kita lihat. Orang yang kita lihat melihat orang yang mereka lihat. Orang yang mereka lihat melihat orang yang mereka lihat, hingga sampai sahabat Nabi melihat Rasulullah. Gak mungkin kita pisah dari sahabat-sahabat Rasulullah. Untuk melihat Nabi kita melalui mata mulia baginda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait Rasulullah ada nawasib membenci sahabat Rasulullah, membenci ahli bait Nabi. Kalau saya disebut ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesaat mengatakan naudzubillah, Imam Husain juga gila kekuasaan sampai terbunuh di medan laga. Innalillah. Imam Husain tidak rindu kekuasaan, Imam Husain rindu perdamaian. Dan kedatangan Imam Husain ke Kufah waktu itu bukan mencari kekuasaan. Imam Husain ingin mencari damai. Seruan, permintaan daripada jamaah dari umat. Karena begitu cintanya Imam Husain kepada umat. Jangan dikatakan Imam Husain, tapi ada ini kalimat. Subhanallah. Ada saja suatu ketika kita ada satu video tentang Syahid Karbala Imam Husain itu, ada beberapa komentar yang berkata, bahkan ada
ada sebuah tulisan yang mengatakan, yaitu salahnya sendiri. Orang gila kekuasaan, matilah di medan laga. Gila kekuasaan, innalillah. Imam Husain dianggap gila kekuasaan, tidak. Imam Husain tidak gila kekuasaan. Kalau sudah ada hubungannya dengan ahli bait Rasulullah, sudah ada. Kalau sudah disebut nama Habaib, Habaib adalah ahli bait, keturunan baginda Nabi SAW. Kalau sudah disebut nama Habaib, sudah mulai, Habib, Habib. Hati-hati. Ini adalah kekeroposan hati, kekeroposan keimanan. Ahli bait Rasulullah SAW adalah dimulai daripada keluar sahabat istri baginda Nabi, kemudian ashabul kisah Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidina Imam Hasan, Sayyidina Imam Husain, dan keturunan Sayyidina Imam Hasan dan Imam Husain, bahkan Banu Hashim, Banu Muthalib masuk. Ahli bait Nabi Rasulullah, akhirat baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Imam Hasan dan Sayyidina Husain, dan keturunan Sayyidina Imam Hasan dan Sayyidina Husain sampai hari ini. Jangan sampai ada terlintas kebencian di hati kita. Kalau kita menemukan ada perilaku salah satu dari mereka yang tidak menarik, bukan berarti kita harus berubah jadi benci kepada semuanya. Bahkan kepada yang tidak baik perilakunya pun tidak boleh berubah jadi benci, nggak boleh. Karena ada hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bagaimana damai kita dengan Rasulullah. Ini sangat penting.